Pertarungan pedang paling epik di dunia anime. Yang pertama ada Sasuke lawan Kinshiki. Terjadi di reruntuhan kuil peninggalan klan Otsutsuki. Pada pertarungan tersebut, terlihat si Kinshiki mampu nyamain gaya bertarung si Sasuke yang gesit. Udah gitu, model pedang si Kinshiki juga bisa berubah-ubah bentuk, sesuai yang si penggunanya pengen. Beda sama pedang si Sasuke yang formatnya aja masih konvensional. Gerakan pertarungan mereka juga bisa dibilang dinamis dan cepet banget. Apalagi animasinya dihiasin sama kilatan-kilatan yang keluar dari mereka berdua. Warna biru sama merah. Berpadu pas adegan kejar-kejaran yang bikin momen ini tuh jadi keren banget. Adegan puncaknya pas si Sasuke hampir kena sabet, tapi untung sempat pakai Rinnegan buat teleport. Pokoknya studio animasi Ufotable sebagai pembuat animasi ini dengan apik ngehadirin pertarungan dengan kualitas animasi yang mengagumkan. Dari gerakan pedang, efek cahaya, dan detail setiap adegannya bikin terasa lebih hidup. Kemudian ada Gintoki lawan Takasugi. Flashback masa lalu jadi jembatan pertarungan sengit ini. Dua orang yang persahabatannya hancur karena ideologi mereka yang berbeda. Pas nih orang berdua gelut, pokoknya brutal banget. Yang awal-awal pakai pedang makin sini jadi baku hantam. Animasi dalam pertarungan antara Gintoki lawan Takasugi cenderung nampilin detail yang luar biasa dalam setiap gerakan karakternya. Baik itu gerakan serangan, kontra, ataupun refleks. Setiap detailnya diperhatiin dengan cermat banget. Ekspresi wajah karakternya juga bisa ngegambarin emosi yang kuat, kayak kemarahan, keputusasaan, ataupun tekad. Gak hanya pertarungan fisik, tapi juga bentrokan antara ideologi dan penyesalan di masa lalu yang ngepengaruhin kedua belah pihak. Dan itu tuh bikin momen ini jadi penuh makna. Selanjutnya ada Saber Alter ngelawan Berserker. Terjadi ketika perang Holy Grail di kota Fuyuki berlangsung. Perang di mana 7 master bareng Sarvan mereka saling bertarung buat ngeperebutin cawan suci pengabul segala permintaan. Saber identitas aslinya Raja Arthur Pendragon. Sedangkan si Berserker adalah Herakles. Pertarungan brutal antara dua tokoh legendaris yang telah kehilangan akal mereka. Biarpun dari segi raw power Berserker punya kekuatan yang lebih gede, Saber Alter berhasil unggul dalam battle ini berkat battle IQ-nya, nyari celah dalam pertempuran. Secara cerdik nge-counter tiap serangan Berserker dengan efek-efek serangan yang luar biasa. Zoro lawan Ryuma. Calon pendekar pedang terkuat di dunia ngelawan zombie dari Dewa Pedang yang namanya udah melegenda. Waktu itu si Zoro bisa ketemu si Ryuma tuh pas doi masuk di kastelnya si Moria. Ternyata si Moria ini pakai kekuatan buah kage-kagenya buat ngebangkitin mayat si Ryuma yang tuh orang colong dari Wano dengan cara ngemasukin bayangan kepunyaannya si Brock. Sebenarnya agak disayangin juga sih di sini si Zoro sama Ryuma kagak ngeluarin kekuatan maksimal mereka. Berhubung si Zoro waktu itu cuma punya 2 pedang dan si Ryumanya teknik berpedangnya juga cuma terbatas sama jurus-jurus si Brock
Brok doang, bukan jurus aslinya. Meskipun ya jurus-jurus si Brok ini berkali-kali lipat jadi lebih kuat. Pertarungan ini berakhir dengan kemenangan si Zoro dan pengakuan dari si Ryuma kalau si Zoro tuh punya potensi. Dan sebagai hadiah, zombie Ryuma ini ngewarisin pedang susunya buat si Zoro. Terus ada Uzui Tengen lawan Gyutaro. Pertarungan ini tuh gila banget sih. Mulai dari animasi, musik, sampai pengisi suaranya, all out semua. Waktu itu kan pertempuran udah mau klimaks. Si Uzui juga tangannya udah buntung sebelah. Tapi Doi itu pakai teknik pernapasannya buat ngasih si Tanjiro yang udah kelabakan kagak bisa menggal palatu iblis. Si Gyutaro-nya juga kagak mau kalah. Nih makhluk pakai semua jurus darah iblisnya, sampai ngeluarin racun mematikan yang akhirnya bakal nyebar ke tubuh si Uzui. Dan kegilaan lainnya adalah animasi ketika mereka berdua saling tebas dengan kecepatan luar biasa. Dan yang bikin gua suka tuh, biarpun efeknya banyak dan gerakan para karakternya cepet, lu tetap bisa dengan jelas ngelihat keindahan dari animasinya dan tahu adegannya lagi ngapain, kagak ketutup sama efek. Kemudian ada Ryuko lawan Satsuki. Pertarungan antara adik kakak yang punya emas sinting. Di sini Shiroko berhasil dicuci otaknya dan dipaksa pakai baju Junketsu, yang padahal baju ini tuh kepunyaannya si Satsuki. Dan ironisnya Shiroko pakai Junketsu buat ngelawan kakaknya itu. Nah, sedangkan si Satsuki-nya dapat kekuatan baru karena pakai Senketsu, baju yang dulu kepunyaan si Ryuko. Si Satsuki kemudian memulai pertarungannya demi ngebalikin ingatan si Ryuko. Kill la Kill adalah anime dengan animasi unik yang punya ciri khasnya sendiri. Kalau dibandingin sama anime lain yang efeknya banyak sampai ini itu, tapi justru karena keunikan animasi Kill la Kill bikin adegan ini layak masuk list. Yato lawan Rabo. Rabo salah satu antagonis utama di Noragami dan dikenal sebagai dewa bencana yang pernah jadi rekan si Yato di masa lalu. Ngerasa sebel ngelihat kehidupan si Yato sekarang, si Rabo akhirnya ngegangguin sampai terjadi percikan kebencian di antara mereka. Motif lain kenapa mereka bisa bertarung tuh karena si Rabo pernah nyerang seorang cewek manusia bernama Hiyori yang si Yato cinta.
Pertarungan ini emang kagak dihiasin sama efek luar biasa wah, sampai keluar aura warna-warni. Ini tuh cuma adegan pertarungan di bawah rintik hujan antara Dewa Bencana ngelawan Dewa Gembel. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Dewa Yato, ngelindungin cewek yang dicintainya. Kemudian ada Guts lawan Griffith. Pertarungan ini tuh cuma sparingan antara dua orang sahabat sebelum akhirnya segalanya hancur. Si Guts dari awal udah pakai pedang yang lebih gede daripada titik gajah yang jadi ciri khasnya, sedangkan si Griffith cuma pakai pedang rapier. Si Guts punya cara bertarung yang brutal dengan pakai kekuatan fisiknya, sedangkan si Griffith nunjukin kecerdasannya dalam taktik bertarung dan pakai berbagai teknik yang kelihatan elegan. Ketika si Guts udah ke pojok, nih orang malah dikuasain amarah dan nganggap kalau pertarungan ini serius dan ngedorong si Griffith ke jurang. Tapi biarpun udah desperate pengen ngalahin lawannya, si Guts pada akhirnya tetap kalah. Dan pertarungan satu lagi ada Ichigo lawan Byakuya. Pertarungan yang terjadi di akhir arc penyelamatan si Rukia. Ketika si Byakuya ngerasa punya upper hand gara-gara udah ngeluarin Bankai Senbo Jakuranya, si Ichigo juga kemudian langsung flexing Bankai yang dirinya baru dapat. Yang awalnya si Byakuya unggul karena gerak serta tebasan dari Senbo Jakura yang cepet banget malah jadi kewalahan. Apalagi di tengah-tengah pertarungan si Ichigo malah berubah ke mode hollow-nya yang bikin kekuatan nih cowok makin overpowered. Hasil dari pertarungan adu kecepatan dan adu reatsu ini adalah seri. Keduanya ngederita luka yang parah banget dari serangan masing-masing, sampai kagak bisa nerusin gelutnya. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen request dibikinin video apaan lagi, lo bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!